semangat pagi dan semangat sukses untuk seluruh mitra bos dan ayah bunda yang mungkin saat ini sedang mengikuti Promil Herbal Bee yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai 2 garis merah dan memiliki riwayat seperti kasus yang akan kita bahas hari ini. Siapa tahu ayah bunda pernah mengalami hal ini sebelumnya sebelum memutuskan mengikuti Promil ini, dan ini bisa menjadi pelajaran juga nih. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan ayah bunda agar bisa sukses mencapai 2 garis merah? Jadi saya ada kasus yang menarik yang mungkin pernah dialami juga kasus ini pada ayah bunda sebelumnya. Itu adalah kasus yang dialami oleh pasangan Gilang dan Adis tahun 2018 lalu, di mana ternyata dengan saudari Pok Mama ya, pasangan ini pernah mengalami faktor pembuahan yang tidak sempurna hingga akhirnya istri dari Gilang ini harus mengalami keguguran 2 kali. Nah, sedih banget dong. Kok bisa ya mengalami keguguran 2 kali? Ternyata ada penyebab lain nih yang harus diperhatikan oleh ayah bunda. Apa saja itu? Mari kita simak ya. Jika kita bicara tentang masalah keguguran, sebenarnya keguguran ini memiliki berbagai macam jenis faktor yang menyebabkan sang bunda mengalami keguguran di awal kehamilan atau trimester pertama. Hal itu bisa karena faktor keluarga atau pernah mengalami keguguran di kandungan sebelumnya. Hal ini bisa juga disebabkan dari aktivitas fisik yang terlalu berlebihan dan berat badan bunda, dan bisa jadi juga karena adanya infeksi-infeksi atau penyakit-penyakit penyerta lain. Namun di sini yang menarik adalah Andis menyatakan bahwa hasil diskusinya dengan dokter memang benar dia pernah mengalami keguguran sebelumnya, tapi dia sudah diperbolehkan untuk hamil kembali karena kadar hormonnya sudah normal, HCG-nya sudah normal. Jadi masalah keguguran sebelum ini sudah diperbolehkan kembali untuk Andis ini untuk hamil. Nah, masalah aktivitas fisik, Andis juga membantah bahwa aktivitas fisik itu terlalu berat untuk dia karena dia enjoy selama mengikuti kesehariannya. Lalu apa sih yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya ini adalah, kata dokternya ini adalah faktor pembuahan yang tidak sempurna. Salah satu penyebab dari pembuahan yang tidak sempurna bisa jadi karena pemenuhan gizi prekoncepsinya ini tidak memenuhi persyaratan, di mana sudah terjadi konsepsi atau pembuahan, di mana sel sperma membuahi sel telur. Bisa jadi sel gonad salah satu atau kedua ini tidak sempurna atau kurang bagus, sehingga saat pembuahannya sudah menjadi rentan. Dan inilah yang dialami oleh pasangan tersebut. Penyebabnya apa sih? Penyebab pemenuhan gizi konsepsi ini memang sangat signifikan berpengaruh gitu lah. Jadi faktor penting pemenuhan gizi konsepsi dari kepala BKKBN ini sudah digaungkan baru-baru ini. Hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa sangat penting pemenuhan gizi masa prekonsepsi. Jadi tidak hanya gizi hamil aja yang diperhatikan, bahkan sebelum Anda hamil itu harus diperhatikan. Dan ini dinyatakan langsung oleh Dr. Hastono Wardoyo, SPOG, sebagai Kepala BKKBN Indonesia. Jadi dari Dr. Hasto ini menyatakan bahwa hasil penelitian tentang kualitas sperma saja sudah dipengaruhi oleh kualitas gizi prekonsepsi, di mana percayalah ayah bahwa hasil sperma ayah hari ini merupakan terbentuk dari kualitas gizi 75 hari yang lalu. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki menikah harus memiliki pola makan yang baik minimal 75 hari sebelumnya untuk membentuk kualitas sperma yang bagus. Dan ini juga nih, jika kita belum yakin pola makan kita itu belum bagus di 75 hari sebelumnya, lalu saat ini kita memutuskan untuk ikut Promil, maka di sini evaluasinya itu dibutuhkan 2-3 bulan untuk melihat keefektifannya apakah Promil ini bagus, cocok untuk Anda dan bisa dilanjutkan. Dan wajib tahu juga nih bahwa sperma dan sel telur yang tidak berkualitas akan menghasilkan janin dengan sel-sel yang tidak sempurna, dan ketidaksempurnaan ini tuh tidak bisa diperbaiki. Kalaupun memang nanti sudah terlanjur pembuahan terjadi, perbaikan gizi setelah pembuahan ini hanya untuk kesempurnaan pertumbuhan janin berikutnya. Nah, maksudnya apa sih kok sel-selnya tidak berkualitas, jadinya sel-sel tidak sempurna dan kesempurnaan ini tidak bisa diperbaiki. Nah, ini adalah faktor di mana sel sperma dan sel telur yang tidak berkualitas tentunya bisa membuat pembuahan ini menjadi lebih rentan, sehingga
Kalau misalnya sel telur dan sel sperma yang tidak berkualitas ini berhasil terbuahi, bisa jadi kondisi kandungannya ini tuh masih lemah. Dan perbaikan gizi setelahnya ini adalah untuk kesempurnaan pertumbuhan janin berikutnya, bukan lagi memperbaiki kualitas dari pembuahan tersebut. Lalu, apa sih yang memang terjadi kalau misalnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur yang tidak berkualitas ini tetap dilanjutkan? Kita sudah sepakat bahwa dari kualitas sel telur dan sel sperma yang tidak sempurna akan mengakibatkan hasil pembuahan yang tidak sempurna. Dan pembuahan tidak sempurna ini juga akan memicu yang namanya suatu resiko keguguran di masa kehamilan di bawah 12 minggu atau di bawah trimester, pas di trimester awal ya, 3 bulan pertama masa kehamilan. Nah, ini otomatis ketika kita tahu bahwa kita positif hamil, 3 bulan pertama itu benar-benar harus rutin ke dokter kandungan untuk memantau perkembangan sang janin atau sang buah hati. Jangan sampai kita mengalami resiko keguguran. Kenapa sih hasil pembuahan tidak sempurna ini emang bisa efeknya itu apa sih selain keguguran? Mungkin ayah bunda pernah mendengar istilah black ovum atau kehamilan yang tidak mengandung embrio atau kehamilan kosong. Ternyata ini terjadi karena hasil pembuahan yang tidak sempurna. Jadi bukan dimakan oleh jin atau hilang begitu aja. Nah, black ovum itu tuh apa sih? Jadi black ovum itu adalah suatu kondisi di mana sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma berhasil melekat di rahim, namun yang terjadi adalah kantung dari sel telur itu tidak terbuahinya ini adalah tidak adanya perkembangan janin. Ya, yang mana kalau hasilnya kita USG, kalau dia black ovum ini kosong, kantungnya ini kosong. Padahal yang kita harapkan itu ada janin yang ada di kantong tersebut. Nah, selain black ovum sendiri, hasil pembuahan tidak sempurna ini bisa juga menyebabkan si moms atau bundanya ini mengalami namanya hamil anggur atau molar hidropidosa. Yaitu ini biasanya hamil anggur terjadi di awal proses pembuahan yang tidak normal. Hamil anggur ini disebabkan bisa jadi karena sperma yang membuahi sel telur yang kosong, atau bisa jadi dua sperma ini membuahi satu sel telur sekaligus. Hasilnya hamil anggur ini, komplikasinya bisa kita lihat di gambar samping ini. Yang terjadi adalah kehamilannya itu menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal. Jadi pertumbuhan yang tidak normal itu bukan pertumbuhan janinnya, melainkan pertumbuhan dari trofoblast, sel yang biasanya berkembang menjadi plasenta. Malah yang terjadi adalah lembar plasentanya itu tidak normal, bengkak hingga munculnya kista yang berisi cairan memenuhi area sekitar rahim, dan inilah yang disebut dengan hamil anggur, dan ini terjadi karena di pembuahan yang tidak sempurna. Oleh sebab itu saat ini juga ayah bunda harus utamakan kualitas dan kuantitas untuk penggunaan gizi prekonsepsi. Jika ayah bunda memang sangat serius mengikuti program kehamilan atau ingin serius mengikuti 2 garis merah, mencapai 2 garis merah positif hamil. Nah, ikuti anjuran pemenuhan gizi prekonsepsi dengan mematuhi pedoman gizi seimbang. Jadi tidak ada makanan yang terlalu berlebihan, terlalu asin, terlalu berlemak, terlalu manis, itu semuanya serba terlalu itu tidak perlukan. Tapi yang penting adalah seimbang. Jangan lupa penuhi kebutuhan cairan ini dari air putih, bukan dari air soda, air teh atau air kopi saja, tapi dari air putih. Selain itu, tunjang lagi dengan mengikuti promil untuk percepatan kualitas gizi yang lebih baik. Jika saat ini ayah bunda konsisten mengikuti namanya konsumsi Nufen double stem cell effect untuk promil, maka di sini akan merevitalisasi organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi ayah bunda sama-sama terrevitalisasi ya selnya. Lalu apa sih yang terjadi jika selnya ini terrevitalisasi dengan baik? Maka yang terjadi adalah ketika mengkonsumsi Nufen akan bantu menstimulasi sel tubuh kita itu menjadi lebih efektif dan lebih baik. Nah, misalnya ada sel yang mati, maka di sini Nufen akan menstimulasi kerja imunitas kita untuk memakan sel yang mati tadi. Jadi, sel yang mati ini tidak diam di dalam tubuh kita menjadi sampah, melainkan segera dibersihkan.
Oke, setelah dibersihkan maka dia akan merangsang namanya pembelahan sel baru. Jadi pembentukan sel baru yang nantinya pembelahan sel baru ini bisa membuat sel menjadi bekerja optimal, dan dia juga akan mencegah terjadinya penyebaran sel yang rusak. Ya, jadi dia juga mencegah jangan sampai ada sel-sel yang rusak itu makin tersebar luas setelah kerja dari November. Ketika sudah proses 3R-nya ini terpenuhi, maka terbentuklah sel gonad yang berkualitas, di mana terbentuk sel sperma dan sel telur yang mampu untuk sel sperma membuahi sel telur, dan sel telurnya sendiri pun juga matang dan siap dibuahi oleh sel sperma. Jika saat ini ayah bunda sedang fokus konsumsi mixed fruit drink untuk menunjang promil, lalu itu apa sih yang membantu promil saya? Maka di sini kita bisa lihat ya, bahwa sel tubuh kita itu seiringnya bertambah waktu usia itu bisa mengalami kerusakan karena adanya paparan polutan, radikal bebas, hingga kondisi stres oksidatif yang awalnya mula cuma setitik malah menyebar menjadi 1 hingga 2 jaringan, bahkan bisa jadi dari jaringan ke organ reproduksi, baik reproduksi pria maupun reproduksi wanita, yang akhirnya yang terjadi adalah ditandai dengan yang namanya penyakit-penyakit yang dialami oleh ayah bunda saat ini. Nah, ketika mengkonsumsi mixed fruit drink, maka mixed fruit drink yang kaya antioksidan dan tinggi antioksidan akan menutrisi sel-sel yang rusak tersebut. Jadi sel-sel rusak yang akibat dari radikal bebas, polutan, dan keadaan stres oksidatif akan dinetralisir oleh mixed fruit drink. Bagaimana cara kerjanya? Jadi kalau misalnya mixed fruit drink ini yang tadi kaya dan tinggi antioksidan, dia akan melengkapi elektron yang kurang pada sel yang reaktif atau rusak tadi. Ketika reaksi elektronnya ini sudah terpenuhi, maka sel yang tadinya rusak ini kembali menjadi sel yang normal. Nah, ini tentunya tidak instan karena bisa bayangkan dari usia Anda kecil baru lahir hingga sekarang sudah berapa banyak sel yang rusak. Sel yang rusak itu tidak bisa langsung digantikan ya. Tapi kita harus menetralkannya terlebih dahulu, dan mixed fruit drink ini akan bekerja untuk merevitalisasi sel-sel yang rusak tersebut hingga akhirnya terbentuklah sel gonad dan sel sperma, sel telur yang berkualitas dan memiliki daya tahan yang baik. Selanjutnya, untuk ayah bunda yang sedang mengkonsumsi MFP, maka MFP ini akan menjaga keseimbangan hormonal tetap pada keadaan normal, di mana ia akan mempengaruhi 4 kelenjar, yaitu kelenjar pituitary, tiroid, hingga adrenal dan pankreas, bahkan secara langsung mempengaruhi organ reproduksi baik pria maupun wanita. Di mana di pria dia akan menghasilkan kualitas sel sperma yang bagus, dan di wanita akan menghasilkan sel telur yang matang. Nah, apa yang terjadi ketika konsumsi MFP? Maka sel sperma yang dihasilkan itu memiliki jumlah, bentuk, dan pergerakan yang sempurna yang siap membuahi. Dan untuk sel telur wanita, tentunya sel telur ini matang, mengandung DNA yang siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Bila saat ini ayah bunda mengkonsumsi alpha-tokosentrate, maka alpha-tokosentrate ini akan memberikan energi yang bagus untuk reproduksi wanita maupun pria, di mana alpha-tokosentrate ini akan mengalirkan nutrisi dan energi serta hormon ke organ reproduksi untuk merangsang peletasan sel telur yang matang dan membentuk daya tahan sperma yang berkualitas, sehingga potensi pembuahan pun bisa optimal. Dari pertemuan kita kali ini, kita tahu ya betapa pentingnya kita untuk mengikuti anjuran pemenuhan gizi preeklampsi bagi ayah bunda yang fokus dan serius mengikuti yang namanya program kehamilan, dan penting untuk memastikan ayah bunda memenuhi pedoman gizi seimbang dan ditunjang juga nih keberhasilannya dengan menggunakan promil herbari, di mana nutrisi-nutrisinya ini akan membantu percepatan pemenuhan gizi prokonsepsi, sehingga akhirnya bisa terbentuklah segera pembuahan, insya Allah pembuahan yang sempurna, sehingga mendekatkan ayah bunda untuk mendekat kepada sang buah hati. Cukup sekian sharing kita hari ini. Semoga ilmu sharing hari ini itu bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan ayah bunda untuk segera mencapai 2 garis merah. Semangat sukses, good day.